Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani porang Nusantara yang saya sayangi, kembali kita ketemu dalam channel P3N. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang pemanfaatan limbah porang busuk. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa porang-porang yang busuk itu kadang-kadang membuat kita jengkel, kadang sampai puluhan bahkan ratusan butir atau banyak sekali lah. Intinya itu porang-porang busuk semacam ini kadang-kadang membuat kita jengkel karena baunya nggak enak dan lain-lain. Nah, melalui video ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Bahkan porang-porang yang kita harapkan untuk tumbuh tapi ternyata busuk di rumah, maka jangan buang. Jangan buang porang-porang itu, karena porang ini masih mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman porang. Jadi jangan sekali-kali kita buang porang-porang yang busuk atau yang yang tidak tumbuh atau yang bagaimanapun, itu jangan dibuang. Allah menciptakan segala sesuatunya tidak akan sia-sia. Wa ma khalaqtu kulla syai'in batila. Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada maksud daripada penciptaan Allah. Porang baik atau porang busuk, orang jadi umbi bibit, orang jadi umbi produksi, semua tidak ada yang keluar dari perencanaan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial pemanfaatan porang. Bahwa dalam porang itu terdapat satu zat-zat yang namanya glukomanan, yang namanya oksalat, yang namanya zat tepung, yang namanya lain-lain. Jadi dari unsur, kalau glukomanan sendiri rumus kimianya adalah C12H24O12. Artinya ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen dan sebagainya. Nah, busuknya satu porang, sebuah porang itu bukan berarti hilangnya kadar oksalat atau kadar glukomanan dalam sebuah porang. Kalau kita mengambil hukum kekekalan zat, bahwa zat tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya bahwa walaupun sebuah porang itu busuk, tetapi zat-zat yang ada di dalamnya itu masih ada dan zat-zat itu akan direduksi menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan porang itu sendiri. Maka kita akan membuat tutorial bagaimana agar porang yang busuk ini memberikan manfaat yang besar bagi kita, bagi manusia, terutama bagi petani porang. Bahwa dalam porang yang busuk ini tersimpan zat yang namanya glukomanan, zat yang namanya oksalat, yang nantinya akan bisa kita jadikan pupuk sebagai penyubur terhadap tanaman porang. Kenapa? Karena sudah ada di sini, nanti kita jadikan pupuk, kemudian kita siramkan atau kita aplikasikan pada tanaman porang, maka tanaman porang itu sudah mendapatkan suplai dari umbi-umbi yang busuk ini. Itu teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk membuat fermentasi pupuk organik super, pupuk organik dari porang apa saja? Yang pertama kita akan menyiapkan ini. Kita siapkan air, ya. Mana ini? Ini kita siapkan air, wadah ini. Air secukupnya, nanti kita gimana nih yang kelihatan? Oke, ini drum. Kita isi dengan air secukupnya. Kemudian kita siapkan EM4 ini, EM4 pertanian yang nanti kita gunakan sebagai starter atau pengurai fermentasi. Kemudian kita siapkan juga ini molase. Kalau ada pakai molase. Kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula.
gula merah ataupun gula putih. Kemudian langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita masukkan molase dulu ini ke dalam air untuk kita aduk. Molase ini kita masukkan dalam air untuk kita aduk. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa dalam proses pertumbuhannya porang itu sepanjang hari mengumpulkan zat-zat melalui akar, mengumpulkan zat-zat untuk bisa membentuk isi dari porang itu sendiri. Nah, makanya kalau ada porang yang busuk, itu artinya ada kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman porang itu sendiri. Ini setelah molase masuk, ini EM4 masuk, ya. EM4 masuk, 1 liter EM4, 1 botol molase, kemudian air ini nanti secukupnya. Seharusnya sebenarnya ini untuk membuat EM4 bakteri yang ada di EM4 ini berkembang, sebenarnya ini harus kita endapkan dulu 1 malam agar terjadi pemecahan sel-sel yang ada di EM4. Tetapi karena ini untuk tutorial tidak ada masalah, bahwa besok pun dia akan berkembang. Nah, fungsi daripada EM4, fungsi daripada molase adalah memberikan makanan kepada bakteri Lactobacillus sp. Di sini EM4 ini mengandung Lactobacillus sp maupun Saccharomyces cerevisiae. Nah, di sini diberikan gula, bakteri atau tumbuh-tumbuhan bersel satu itu akan cenderung membelah diri. Bahkan dalam kecepatan yang luar biasa, dalam 1 jam itu satu bakteri bisa membelah menjadi ribuan bakteri Lactobacillus. Nah, setelah ini tercampur begini, maka porang-porang Anda yang busuk jangan dibuang, masukkan saja ke sini. Ini porang-porang yang busuk. Jadi Anda nggak perlu stres ketika Anda punya porang kok busuk. Enggak, berarti Allah sedang berkehendak lain. Bahwa Allah sedang mengajari kita bahwa kita mau memupuk. Karena dalam hukum kimia fisika tadi, zat tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya zat yang ada dalam umbi porang itu cenderung tetap ada di situ, hanya berubah menjadi berpindah menjadi zat-zat yang lain. Tetapi secara umum zat itu masih dibutuhkan oleh tanaman porang. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa fermentasi ini nanti setelah selesai kita menaruh porang-porang di sini, maka bisa menjadi obat ketika kita gatal saat kita ngerajang porang. Maka obatnya adalah bisa cuci tangan pakai air ini. Jadi orang masih bingung bagaimana caranya untuk membersihkan atau mencuci tangan yang terkena porang, terkena gatalnya porang. Jawabannya adalah pakailah fermentasi ini. Jadi ada kesadaran yang harus kita yang kita miliki, bahwa tidak semua hal yang kita rencanakan pasti jadi ya seperti yang kita rencanakan, saudara-saudara. Terkadang kita berkehendak begini, kita inginnya porang-porang yang kecil kita jadikan bibit, tapi karena situasi dan lain hal itu porang menjadi busuk, berjamur, bahkan busuk sampai seperti ini misalnya, ini contoh sampai ini. Nah, kalau kita cerdas, maka ini bukan akhir segalanya, ini justru awal segalanya. Bahwa porang ini akan kita fermentasikan, yang nantinya akan menjadi pupuk, sehingga pada periode berikut porang kita akan lebih subur, lebih besar karena mendapatkan suplai pupuk dari porang-porang yang busuk. Keuntungan yang kedua adalah gudang kita akan lebih tidak berbau atau lebih nyaman karena baunya sudah hilang. Bahkan sampai porang yang sudah istilahnya sangat sangat
hancur sekalipun, bahkan kulit porang. Kemarin saya mengumpulkan kulit porang di mana? Kulit porang sekalipun bisa difermentasikan seperti ini. Jadi fermentasi dari porang-porang yang busuknya ini nantinya akan menjadi pupuk organik untuk porang yang sangat luar biasa. Bisa dikocor di bawah, bisa di daun, dan bisa di bawah daun, tapi sesuai dengan kondisinya. Baik, sebagai contoh, setelah begini, nanti setelah porang-porang dimasukkan, maka nanti ini kita tutup seperti ini sampai betul-betul rapat. Kemudian kita biarkan setelah 21 hari, maka sudah jadilah pupuk organik Anda. Bayangkan bahwa Anda membeli pupuk organik di toko 1 liter 50.000, 1 liter 150.000. Ternyata Allah menyediakan di samping kita porang-porang yang memang ditugaskan oleh Allah untuk busuk. Kemudian kita bisa bisa mendapatkan pupuk organik sebanyak ini. Wih, bisa mendapatkan pupuk organik 50 liter ataupun 100 liter, terserah kita. Dan itu bisa ditaruh air ulang nanti. Ketika udah airnya sedikit, kita tambah lagi air dan kita kasih molase lagi. Artinya ada sesuatu di balik itu, bapak-bapak sekalian. Bisa bayangkan, ternyata porang-porang yang busuk itu menyiapkan Anda pupuk. Daripada membeli 1 liter 150.000, ternyata disediakan oleh Allah dengan keterampilan, dengan kemauan Anda untuk sedikit bercapek-capek, maka Anda siap memiliki pupuk 100 liter. Yang kalau 100 liter dikalikan 150.000, itu udah berapa? 15 juta. Jangan salah saudara-saudara. Porang Anda yang busuk, Anda jengkel karena porang Anda busuk, ternyata porang Anda bisa menghasilkan uang 15 juta dari pupuk itu. Yang artinya bahwa pupuk nanti bisa gunakan untuk pembuatan untuk menyiram. Tidak perlu beli pupuk lagi. Petani porang cerdas mampu memanfaatkan situasi, memanfaatkan alam sekitarnya, memanfaatkan limbah-limbah menjadi sesuatu yang berguna. Porang Nusantara mengantar perkumpulan petani porang Nusantara mengantarkan petani porang menuju kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.